kita sebagai golongan menengah itu harus sadar bahwa golongan menengah itu merupakan golongan yang paling galau, karena kalau golongan yang bawah itu biasanya akan dijamin oleh negara. Kenapa negara harus menjamin? Karena kalau golongan bawah yang jumlahnya banyak itu bergejolak, maka akan terjadi revolusi politik biasanya. Nah, kemudian kalau golongan atas itu juga harus diopeni. Karena apa? Karena golongan atas itu biasanya yang menjadi sumber logistik ketika pemilu kekuasaan itu terjadi. Nah, di sini golongan menengah biasanya akan dikesampingkan dan mereka tidak terlalu banyak diberi bantuan dari para politisi melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi tidak ada subsidi untuk golongan menengah, adanya subsidi untuk golongan miskin. Kemudian tidak ada bantuan investasi atau perlindungan pajak seperti yang didapatkan oleh golongan atas. Maka di sini golongan menengah memang harus benar-benar berjuang. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rahma Uda Putranto. Kali ini kita bikin vlog sambil ngomong. Ini ada dua anak saya. Oke, untuk cerita yang pertama, ini saya ingin menceritakan tentang salah satu video bagus yang ada di YouTube. Itu diupload oleh DW channel, Deutsche Welle itu. Nah, dia menceritakan tentang kemiskinan yang ada di Amerika atau poverty in America, in USA. Nah, di situ videonya menarik ya, video dokumentasinya menarik karena yang pertama di situ menampilkan bagaimana seorang orang-orang miskin di negara adidaya sekelas Amerika itu bisa ada dan bertahan hidup seperti itu. Nah, contohnya di video yang pertama itu ada seorang ibu-ibu berusia sekitar 50 tahunan. Nah, di 50 tahunan itu dia tinggal di sebuah mobil. Jadi dia tinggal di mobil, kemudian setiap harinya dia memarkirkan mobil di sebuah tanah lapang dan di sana dia tidur. Nah, ternyata di situ dia tidak sendiri. Dia bersama dengan masyarakat Amerika lain yang juga tidak memiliki rumah tapi tinggal di mobilnya. Nah, untuk cerita yang pertama ini, seorang ibu-ibu ini dia adalah seorang perawat yang ditinggal pergi oleh suaminya. Nah, akhirnya dia terpaksa untuk tinggal di mobil. Nah, mobilnya dibuat seperti ada tempat tidur, kemudian ada peralatan-peralatan, baju dan lain sebagainya. Kemudian untuk rekannya itu juga ditampilkan di video ini, itu adalah seorang insinyur komputer. Nah, dia mengalami sakit jantung, kemudian dia dipecat oleh perusahaannya sehingga menyebabkan dia harus tinggal di mobilnya juga. Nah, dia malah lebih miris lagi. Dia sebelumnya berpendapatan sangat tinggi, kemudian tabungannya itu habis karena harus membiayai penyakit jantungnya. Dan sekarang dia tidak mampu menyewa sebuah apartemen atau sebuah rumah, sehingga dia terpaksa tinggal di dalam mobilnya. Itu. Kemudian video itu juga menceritakan di negara bagian lain, di mana orang-orang Amerika itu ada juga loh yang tidurnya itu dengan tenda. Nah, dia tidur di tenda di trotoar-trotoar itu. Bahkan ini lebih miris lagi kalau kita perbandingkan dengan apa yang ada di Jakarta. Kalau kita lihat di Jakarta itu masih pakai kayu-kayu seperti itu ya. Tapi kalau di situ pakai tenda. Bahkan ditampilkan yang tinggal di dalam tenda itu adalah seorang ibu dan seorang anak perempuannya. Bahkan kemahnya itu sangat miris sekali. Miris karena
sempat disobek oleh orang yang tidak dikenal dengan menggunakan pisau itu. Nah, betapa mengerikannya tinggal di Amerika, di jalanan. Itu seperti yang kita ketahui kalau Amerika adalah negara yang di beberapa negara bagiannya itu membolehkan untuk memiliki senjata api, sehingga tak jarang bagi orang-orang yang tinggal di jalanan, mereka harus siap dengan segala konsekuensi. Dan misalnya ibu-ibu yang menjadi perawat tadi yang tinggal di mobil, dia selalu bersiap siaga, membawa cutter, membawa semprotan merica. Itu harapannya apa? Harapannya adalah agar dia tidak kenapa-kenapa atau tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Karena di beberapa kasus tinggal di jalanan Amerika itu sangat mengerikan, karena kita tidak tahu apakah orang yang mendekati kita itu membawa senjata api atau tidak. Kemudian ada juga di video dokumentasi itu diceritakan tentang bagaimana orang-orang yang miskin tadi itu mendapatkan pelayanan kesehatan. Padahal kita tahu pelayanan kesehatan di Amerika itu termasuk pelayanan dengan tarif tertinggi di dunia, sehingga tidak semua orang itu bisa merasakan pelayanan kesehatan seperti yang sesuai atau yang layak seperti itu. Jadi jaminan kesehatan tidak ada. Jaminan kesehatan baru ada ketika zamannya Barack Obama kemarin menjadi presiden. Di sana ada program jaminan kesehatan. Walaupun di kampanye Trump yang kemarin itu Trump ingin sekali menghapuskan jaminan kesehatan itu, seperti itu. Nah, di sini muncul pertanyaan, lantas bagaimana orang-orang miskin itu mendapatkan layanan kesehatan? Lah, untungnya di sana ada banyak organisasi masyarakat atau LSM yang menyediakan layanan secara gratis yang dananya berasal dari donasi masyarakat. Nah, di sana gambarannya itu seperti rumah sakit militer, rumah sakit perang, seperti rumah sakit perang yang mana sebuah gor atau gudang besar itu di setting sedemikian rupa layaknya sebuah rumah sakit. Nah, di situ uniknya adalah orang-orang miskin di Amerika itu sadar akan pentingnya kesehatan. Nah, saking sadarnya, walaupun mereka nggak punya uang, mereka memanfaatkan momentum dari LSM-LSM itu, sehingga mereka rela untuk menunggu 1 hari 1 malam sebelumnya antri untuk mendapatkan layanan pengobatan gratis. Wah, ini luar biasa. Seperti itu, mereka punya kesadaran itu, tapi mereka tidak memiliki sumber daya keuangan atau sumber daya finansial yang dibutuhkan. Oke ya, dari cerita-cerita tadi itu dapat kita simpulkan seperti ini, bahwa ternyata menjadi golongan menengah itu malah menjadi golongan yang harus kita waspadai. Contoh-contoh yang tadi saya ceritakan atau yang dimuat di dalam di dalam video dokumenter tadi itu ternyata banyak yang berasal dari golongan menengah. Banyak yang berasal dari golongan menengah. Nah, mereka tiba-tiba menjadi seorang yang miskin, entah karena konflik keluarga, atau dipecat, atau mereka sedang sial mungkin terkena sakit, atau terkena pelanggaran hukum, sehingga mereka tidak bisa memiliki rumah, tidak bisa menyewa rumah, dan terjebak dalam kemiskinan. Nah, di sini kenapa golongan menengah itu harus waspada? Ya karena kalau tergelincir sedikit saja, apalagi kalau kita mengalami kebangkrutan di usia-usia yang sudah senja 50 ke atas, itu menjadi sesuatu yang berat.
Makanya di sini kita harus waspada sebagai seorang golongan menengah. Itu harus giat bekerja dan kemudian harus mengembangkan yang namanya passive income. Passive income dan multiple income. Multiple itu artinya adalah kita harus mempersiapkan pendapatan itu dari berbagai macam sumber. Nah, kalau passive income itu maksudnya adalah kita harus memiliki sebuah investasi di mana ketika kita tidak bisa bekerja, tapi investasi itu bisa menghidupi kita. Itu seperti itu. Kemudian hikmah selanjutnya adalah lantas itu tadi adalah salah satu tawaran solusi untuk kapan kita harus waspada. Tentu jawaban yang paling tepat adalah kita harus selalu waspada, apalagi dengan segala kemungkinan yang sangat mudah dan cepat berubah seperti zaman sekarang ini. Jadi kita harus selalu waspada. Kita nggak tahu apakah wabah itu akan terjadi atau kapan wabah itu akan berakhir, atau gejolak ekonomi atau depresi ekonomi itu akan terjadi. Kita juga tidak tahu. Oleh karena kita harus siap siaga dengan cara apa? Dengan cara menyiapkan dengan multiple income tadi, multiple stream of income. Nah, jadi kita harus mempersiapkan diri dengan cara apa? Dengan cara mempersiapkan pemasukan dari berbagai macam sumber. Itu adalah kemiskinan yang tidak terduga. Kemiskinan dari golongan menengah menjadi seorang miskin itu sangat mengerikan. Dan saya rasa bahwa tren yang terjadi di Amerika tadi itu bisa juga akan sampai ke negara kita. Walaupun sampai saat ini belum se ekstrim itu. Jadi kalau di Amerika itu mereka adalah golongan pekerja, tapi hasil dari pekerjaannya itu tidak bisa digunakan untuk membayar sewa rumah atau bahkan membeli rumah seperti itu. Jadi mereka tidak bisa mendapatkan sewa rumah yang layak karena pendapatan mereka ketika bekerja itu hanya bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti itu. Bahkan ada yang digambarkan sampai kelaparan, kemudian ada yang sampai bekerja sama dengan salah satu restoran pizza agar mereka bisa mendapatkan pizza sisa-sisa minggu kemarin untuk dimakan. Jadi itu teman-teman, kita harus waspada sebagai golongan menengah. Kita nggak boleh santai-santai saja karena golongan menengah itu adalah golongan yang benar-benar berada di tengah, yang mana akan mudah tergelincir ke golongan bawah dan kita akan susah untuk mendaki ke golongan atas seperti itu. Golongan atas itu maksudnya golongan orang-orang yang benar-benar kaya di mana mereka tidak bekerja tapi mereka bisa mendapatkan pendapatan seperti yang mereka inginkan. Seperti itu. Itu dan tambahin informasi, kita sebagai golongan menengah itu harus sadar bahwa golongan menengah itu merupakan golongan yang paling galau, karena kalau golongan yang bawah itu biasanya akan dijamin oleh negara. Kenapa negara harus menjamin? Karena kalau golongan bawah yang jumlahnya banyak itu bergejolak, maka akan terjadi revolusi politik biasanya. Nah, kemudian kalau golongan atas itu juga harus diopeni. Karena apa? Karena golongan atas itu biasanya yang menjadi sumber logistik ketika pemilu kekuasaan itu terjadi. Nah, di sini golongan menengah biasanya akan dikesampingkan dan mereka tidak terlalu banyak diberi bantuan dari para politisi melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi tidak ada subsidi untuk golongan menengah, adanya subsidi untuk golongan miskin. Kemudian tidak ada bantuan investasi atau perlindungan pajak seperti yang didapatkan oleh golongan atas. Maka di sini golongan menengah memang harus benar-benar berjuang. Itu saja vlog saya kali ini. Ini kita membahas tentang kemiskinan yang pemikiran saya itu berasal dari tontonan yang ada di YouTube. Sekali lagi dari DW Channel
yang judulnya adalah Poverty in USA atau kemiskinan di Amerika. Itu dulu, bye-bye, sampai jumpa di vlog selanjutnya.